Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malidz zalimina min hamimi wala syafi'i yuta'. Wa qala aidan wa malidz zalimina min waliyyi wala nasir. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kajian kitab Riyadhus Shalihin malam ini akan kami bacakan bab tahrimud dzulmi, haramnya berbuat dolim, wal amri dan perintah biradil madzalimi, untuk mengembalikan sesuatu yang kita ambil secara dolim kepada orang yang berhak. Jadi malam ini kita bacakan penjelasan tentang haramnya berbuat zalim. Zalim itu sudah menjadi bahasa Indonesia, walaupun selalu pengucapannya menjadi sedikit berubah. Yang benar itu zalim pakai dha, tapi kemudian di bahasa sehari-hari itu zalim pakai za. Maknanya sering dimaknai dengan perbuatan aniaya. Kemudian zalim ini juga sering sebagai lawan dari adil. Jadi kalau adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka kebalikannya zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, perbuatan zalim ini haram hukumnya, baik berbuat dolim terhadap orang lain maupun berbuat dolim terhadap diri sendiri. Dijangankan mendolimi orang lain, mendolimi diri sendiri pun juga diharamkan. Kemudian ketika seseorang pernah berbuat dolim, itu cara pertaubatannya tidak cukup hanya mohon ampun kepada Allah, berjanji tidak akan mengulangi, tidak cukup. Tetapi harus ada upaya mengembalikan sesuatu yang kita ambil secara dolim kepada orang yang berhak. Sehingga kalau misalnya dia seorang koruptor, itu tobatnya tidak cukup hanya di penjara, Pak. Tapi hasil korupsinya harus dirampas oleh negara, kemudian dikembalikan kepada yang berhak. Itu baru ya, nanti urusannya selesai. Tapi kalau cuma bertobat sementara hasil korupsinya tidak dikembalikan, itu di akhirat tetap diperkarakan. Makanya dalam kitab ini ada perintah mengembalikan sesuatu yang diambil secara dolim kepada yang berhak. Allah berfirman, malidz zalimina min hamimin. Bagi orang-orang yang zalim, dia tidak akan memiliki teman setia. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa teman itu ada yang setia, ada yang tidak setia. Ya. Teman yang tidak setia, teman yang hanya mau menemani ketika enak. Ketika tidak enak, dia tidak mau menemani, berarti tidak setia. Nah, teman yang setia itu yang selalu menemani seorang baik dikala enak maupun dikala tidak enak, dikala kaya maupun miskin, ketika sedang memiliki jabatan atau sudah pensiun, ketika berhasil maupun gagal. Itu namanya teman yang setia. Nah, kemudian ada lagi teman sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia tidak hanya menemani saat enak dan tidak enak, tapi juga menemani saat yang ditemani itu ketahuan berbuat buruk. Dan itu yang bisa hanya Allah. Selain Allah, kalau kita tahu teman kita berbuat buruk, ya kita pasti akan menjauhinya. Maka orang berbuat dolim, jika dia tidak bertobat, pasti dia akan dijauhi oleh teman setianya. Ya, pasti akan dijauhi oleh teman setianya. Karena jika tidak, dia juga akan kecipratan kedolimannya. Nah, kalau dia tidak menjauh, dia akan kecipratan kedolimannya. Wala syafi'in yuto, dan kelak di akhirat orang-orang yang berbuat dolim ini kalau dia tidak bertobat,
juga tidak akan mendapatkan penolong yang bisa diterima pertolongannya. Jadi dibiarkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Tidak ada yang bisa memberi syafaat, tidak ada yang bisa menolong. Wa qala ta'ala, dan Allah juga telah berfirman di ayat yang lain, wa ma lidzalimina mi waliyyu wala nasir. Wa ma lidzalimina, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim, mi waliyin seorang pelindung, min nasirin dari seorang penolong. Jadi tidak ada yang mau melindungi, juga tidak ada yang mau menolong. Kenapa? Karena dia telah berbuat zalim. Maka dari itu kita pertama harus berupaya menjauhi perbuatan zalim. Itu pertama. Yang kedua, jika perbuatan zalim itu terlanjur kita lakukan, maka kita harus berupaya untuk menyelesaikannya sebelum kita mati. Karena jika tidak, nanti kita akan dituntut di akhirat. Maka kita yang sadar pernah berbuat zalim pada seseorang atau sesama, seyogyanya sebelum mati harus sudah diselesaikan. Kalau memang terkait dengan merampas hak, mengambil sesuatu, ya harus dikembalikan atau diganti. Ya. Karena jika tidak, urusannya akan dilanjutkan di akhirat. Dan di akhirat kita tidak ada yang bisa membela, Pak. Kalau di dunia ini kan sidang terdakwa itu masih ada pembelanya, ya. Dalam persidangan di dunia itu seorang terdakwa masih punya hak, ada pembelaan. Dan nanti di akhirat itu orang-orang zalim itu tidak ada pelindungnya sama sekali, tidak ada yang membela, ya, disuruh mempertanggungjawabkan sendiri. Nah, jadi itu, ya. Pertama, hindari perbuatan zalim. Jika terlanjur, selesaikan sebelum mati. Nah, kalau ternyata belum diselesaikan, sudah keburu mati, gimana? Artinya yang mati duluan itu orang yang kita zalimi. Maka kita harus siap-siap. Nanti di akhirat kita akan dituntut. Maka ada dua yang harus kita siapkan. Pertama, kita banyak berbuat kebaikan, sehingga nanti kalau dia nuntut kita, bisa kita bayar dengan kebaikan yang kita miliki. Kita harus siap kebaikan sebanyak-banyaknya, supaya nanti kalau yang nuntut banyak kita masih ada sisa. Ya, misalkan kita punya 100 kebaikan, ternyata yang nuntut 90, kan masih punya sisa 10. Nah, celakanya kalau kita hanya membawa kebaikan 10, yang nuntut 100, wah banyak sekali gitu. Akhirnya tidak cukup kebaikan kita untuk menebus kezaliman kita. Lalu gimana hukum yang berlaku di akhirat? Dosa-dosanya orang yang kita zalimi itu ditimpakan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sekali lagi, ya, hindari perbuatan zalim. Kalau terlanjur, selesaikan sebelum mati. Kalau sudah keburu mati, mau diselesaikan ternyata orangnya sudah keburu mati, ya kita harus siap-siap. Pertama, dengan banyak beramal soleh untuk jaga-jaga nanti kalau dia nuntut. Yang kedua, setiap kali kita berdoa, ya, hendaklah kita mohon kepada Allah, ya Allah ampunilah dosanya orang-orang yang pernah saya zalimi. Ya Allah ampunilah dosanya orang-orang yang pernah saya rampas haknya. Apa gunanya doa seperti ini? Gunanya adalah seandainya nanti ketika orang yang kita zalimi itu di akhirat nuntut kepada kita agar diberi kebaikan dan ternyata kita sudah nggak punya kebaikan, maka harusnya kan dosanya orang itu ditimpakan ke kita. Nah, ternyata dosanya dia sudah kita mohonkan ampunan kepada Allah, akhirnya beres. Itu caranya, ya. Itu caranya begitu. Ada dua. Pertama, yaitu dengan cara banyak berbuat kebaikan untuk jaga-jaga nanti kalau ada yang nuntut kita masih punya sisa kebaikan. Yang kedua, caranya kita ketika berdoa, doakan pula agar orang-orang yang pernah kita zalimi itu dosanya diampuni oleh Allah.
Sehingga seandainya terpaksa dosa dia harus ditimpakan ke kita, ternyata dosanya juga sudah diampuni, nggak jadi kan? Nah, itu caranya ya. Caranya supaya kita tidak termasuk orang yang bangkrut di akhirat. Wa amal ahadisu, adapun beberapa hadis, faminha maka diantaranya adalah hadisu Abi Dzarin, hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi namanya Abi Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah telah meridhoinya. Al-mutaqaddamu yang sudah berlalu fi akhiri babil mujahadah, dalam akhir bab mujahadah. Dulu ketika kita baca hadis-hadis tentang mujahadah itu sudah ada ya hadis yang menjelaskan tentang haramnya berbuat dolim. Wa an Jabirin, dan diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda, ittaqu zulma, ittaqu jauhilah kalian, oleh kalian az-zulma, perbuatan zalim. Ya, perbuatan zalim itu perbuatan aniaya, perbuatan yang kebalikan dari adil, ya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kenapa zalim harus dijauhi? Fa inna dzulma, karena sesungguhnya perbuatan zalim itu dzulumatun, akan menjadi kegelapan-kegelapan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Setiap perbuatan zalim yang kita lakukan di dunia, bila belum diselesaikan, nanti akan diselesaikan di hari kiamat. Maka semakin banyak perbuatan zalim yang belum diselesaikan, di akhirat semakin banyak urusan yang harus kita pertanggungjawabkan. Maka diistilahkan bagaikan kegelapan. Gelap itu simbol dari orang bingung, ya. Orang kalau dalam kegelapan kan bingung, tidak tahu arah, ya, mau kemana, mau berbuat apa, tidak tahu. Kenapa? Karena gelap. Nah, dan nanti di akhirat orang-orang yang berbuat zalim itu bingung, ya. Persediaan amal soleh sudah habis, sementara yang nuntut masih banyak. Ya, kebingungan, itu dianggap kegelapan. Maka selesaikan sebelum mati. Wattaqu, dan jauhilah olehmu as-suha, sifat pelit dan serakah. Pelit dan serakah. Di sarahnya itu tidak sekedar pelit tapi sangat pelit. Sangat pelit itu kalau orang Jawa nyebutnya orang yang kalau menggenggam air tidak bakal netes. Itu gambaran orang yang sangat pelit. Bayangkan Pak, kalau air aja dia yang genggam tidak bakalan netes, apalagi duit, itu loh maksudnya. Ya, air aja nggak bakalan netes, saking rapetnya dia pegang, apalagi megang duit. Itu gambaran orang yang paling pelit. Jauhilah perbuatan pelit dan serakah. Fa inna suha, karena sungguhnya perbuatan pelit, ahlakaman, telah menghancurkan orang karena qablakum, yang hidup sebelum kalian. Jadi kata Rasulullah, dulu sebelum kita ini banyak orang yang hancur akibat dari sifat pelit, ya. Banyak korban pembunuhan, penganiayaan yang ujung-ujungnya itu karena pelit. Dia merasa haknya diambil orang, terus dia nuntut haknya, sampai kemudian terjadilah penganiayaan, pembunuhan, sehingga sampai menimbulkan peperangan dan menimbulkan kebinasaan. Hamalahum, sifat pelit ini mendorong mereka ala ansafaku, untuk mengalirkan dima'ahum, darah mereka. Orang kalau sudah kena penyakit pelit dan serakah, itu gara-gara sebagian hartanya diambil saudaranya sendiri, dia tega, Pak. Tega menyakitinya, bahkan sampai tega membunuh saudara sendiri. Gitu. Tadi sebenarnya ya pangkalnya itu karena pelit tadi itu. Coba seandainya dia rela, ya, yang ambilkan masih saudara sendiri, lagian yang diambil juga tidak banyak. Kenapa harus mengalirkan darah? Mengapa harus sampai membunuhnya? Wastahalu, dan menghalalkan maharimahum, hal-hal yang diharamkan pada mereka. Jadi terjadinya penganiayaan, pembunuhan, menghalalkan yang haram, itu sumbernya dari sifat pelit, kikir. Ya. Kemudian kriteria orang pelit itu bagaimana?
Kriteria orang pelit itu adalah orang yang tidak memenuhi haknya harta dalam agama apapun. Ya. Kita yang beragama Islam bahwa dalam harta kita itu ada haknya fakir miskin. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib itu kan zakat. Zakat itu wajib itu. Itu harus dibayarkan. Jika tidak, maka termasuk orang yang pelit dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bahkan ada juga yang berpendapat begini, kalau orang itu baru sekedar membayar zakat yang wajib, tidak pernah melakukan yang sunnah, infak maupun sedekah, itu juga masih dianggap orang yang pelit. Ada juga seperti itu ya. Tapi yang jelas dia sudah terbebas dari kewajiban ya. Kalau sudah membayar zakat itu sudah terbebas dari kewajiban. Nah, karena sedekah, infak itu kan sunnah. Tapi ada juga yang mengatakan kalau seorang hanya sekedar melakukan yang wajib, yang sunnah tidak pernah dilakukan, itu juga dianggapnya sebagai orang yang pelit. Nah, jadi dari hadis ini ada dua pesan dari Rasulullah. Pertama, menjauhi perbuatan dolim, karena dolim itu akan menjadi penyebab kegelapan di hari kiamat, karena harus banyak yang kita hadapi saat di kiamat, sementara persediaan amal soleh kita sudah menipis, yang nuntut masih banyak. Maka sebelum dituntut di akhirat, selesaikan waktu di dunia. Berikutnya rawahu Muslim, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu berikutnya hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda, la tu'addunna, sungguh kalian nanti akan dituntut untuk melaksanakan ya, menunaikan al-huquqa, hak-hak fi ila ahliha, kepada ahlinya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Setiap kita tanpa terkecuali nanti di akhirat kita pasti ya, pasti. Jadi ini ada lam taukid ditambah nun taukid, itu maknanya untuk memperkuat kalimat. Sungguh pasti kalian nanti di akhirat akan dituntut untuk melaksanakan hak-hak kepada ahlinya. Artinya perbuatan dolim sekecil apapun yang pernah kita lakukan di dunia, jika belum diselesaikan nanti kita akan dituntut di akhirat. Maka kita di Indonesia ini ada satu tradisi yang menguntungkan, Pak. Tradisi apa itu? Tradisi saling memaafkan, ya. Tradisi saling memaafkan itu udah sangat menguntungkan sekali itu, ya. Sehingga banyak barangkali perbuatan-perbuatan dolim yang kita lakukan terhadap orang-orang sekitar kita yang tidak kita sadari, terutama dolim-dolim yang kecil, itu bisa diselesaikan, ya, dengan saling memaafkan. Kita kalau hari raya Idul Fitri kan juga saling memaafkan. Kemudian kita punya tradisi lagi, kalau ketemu orang bersalaman, ya, sekedar salaman, Pak, itu sudah diampuni dosa-dosanya sebelum tangannya dilepaskan. Karena ketemunya saat sholat, maka habis sholat sebelum bubaran bersalaman. Jadi salaman itu salah satunya untuk meringankan beban kita nanti di akhirat, ya. Terutama perbuatan-perbuatan dolim kecil yang tidak kita sadari, itu cukup dengan bersalaman di dunia sudah diampuni dosanya oleh Allah, ya. Tapi kalau dosa besar, utang piutang, ya itu tidak cukup hanya dengan bersalaman. Nah, kemudian selain ada tradisi bersalam-salaman, tradisi Idul Fitri, kita juga punya tradisi kalau memberangkatkan jenazah, ya, itu selalu perwakilan dari keluarga itu menyampaikan bahwa seandainya almarhum atau almarhumah punya utang piutang, pinjam meminjam yang belum diselesaikan, harap diselesaikan atau menghubungi keluarganya. Ini juga dalam rangka untuk mengurangi bebannya di akhirat, ya. Atau memang diminta untuk dimaafkan. Nah, barangkali yang bilang ya itu ya kalau cuma utangnya sedikit, kalau utangnya banyak dimaafkan kan berat juga. Nah,
Nah ini makanya sebagai tanggung jawab ahli waris, Pak, ya. Ahli waris itu jangan seneng kalau menerima warisan harta. Bisa juga ahli waris itu kadang-kadang menerima warisan dalam bentuk utang. Bapaknya mati masih punya utang. Ya tanggung jawab anaknya untuk nyaur. Ya. Ini kalau utang antar pribadi ya. Nggak tahu kalau utang ke bank itu apakah dibebaskan atau tetap harus membayar, itu kita nggak tahu karena saya nggak pernah utang ke bank. Jadi ahli waris itu jangan seneng kalau dapat warisan dari orang tuanya dalam bentuk peninggalan harta. Bisa juga ternyata orang tuanya mati masih meninggalkan hutang, maka ahli warisnya wajib nyaur. Wajib nyaur. Kalau tidak disaur gimana? Ya nanti orang tua itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Maka urutan-urutan bagi waris itu, Pak, itu tidak serta-merta begitu mati langsung harta peninggalannya diwaris. Tidak seperti itu. Ya, pertama dipakai untuk biaya pengurusan jenazah sampai pemakaman. Yang kedua dipakai membayar utangnya. Yang ketiga dipakai membayar nazarnya jika dia pernah bernazar. Kalau semuanya sudah selesai dan ternyata masih ada sisa harta, baru dibagi waris. Itu urut-urutannya seperti itu, ya. Enggak tiba-tiba langsung begitu orang tuanya meninggal langsung dibagi waris, padahal ternyata orang tuanya masih punya utang, punya nazar yang belum dibayar. Ya, ini harus diselesaikan dulu, ya. Kalau tidak diselesaikan, nanti di akhirat akan dituntut. Nah. Hatta yukoda, sehingga digiring untuk diberikan kesempatan menuntut lisati bagi seekor kambing al-jalhai yang tidak punya tanduk, minasati untuk menuntut kambing al-kornai yang punya tanduk. Jadi tidak hanya manusia, Pak, sampai binatang pun di akhirat itu nanti juga terjadi pengadilan. Jadi misalkan di dunia ada seekor kambing yang tidak punya tanduk diserutuk sama kambing yang punya tanduk, itu nanti di akhirat suruh balas itu. Suruh balas. Dan balasnya kalau dia dulu diserutuk pakai tanduk, ya dia dikasih tanduk terus suruh nyerutuk juga. Ya, ini benar-benar di sana akan berlaku keadilan yang benar-benar adil. Tidak hanya manusia ya, yang saling tuntut menuntut, tapi juga sampai binatang pun kata Rasul diberikan kesempatan oleh Allah, ya, kalau ada kambing yang tidak punya tanduk kemudian diserutuk sama kambing yang bertanduk atau dizolimi sama kambing yang bertanduk, dia diberikan kesempatan untuk menuntut atau membalas di hari kiamat. Ya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sekali lagi mari kita berupaya pertama menjauhi perbuatan zalim. Yang kedua, ya, jika kita terlanjur telah berbuat zalim, ya harus berupaya untuk diselesaikan, ya, sebelum kita mati. Kemudian kalau kita sampai mau mati baru sadar kita punya tanggungan-tanggungan yang belum diselesaikan, ya harus diwasiatkan kepada ahli warisnya, ya, atau minta dihalalkan gitu. Terus kalau ternyata orang yang kita zalimi sudah mati lebih dulu, ya, kita tidak bisa menyelesaikan urusannya, ya tadi itu, ya, bisa dengan kita banyak berbuat amal soleh untuk jaga-jaga kalau dia nanti nuntut kita punya yang dipakai untuk bayar, ya. Yang kedua kita mohonkan ampunan dosa-dosanya kepada Allah. Nah. Kemudian kalau kita punya hutang kepada seorang, kemudian ketika mau dibayar orangnya sudah mati, tetap kita wajib bayar, Pak. Dibayarkan kepada siapa? Kepada ahli warisnya, ya. Dibayarkan kepada ahli warisnya. Kalau orang yang pernah kita utangi sudah nggak ketahuan apakah sudah mati atau nggak tahu kemana alamatnya, tapi ada keluarganya, kita berikan kepada keluarganya. Kalau keluarganya juga nggak ada gimana? Nggak diketahui. Itu alternatif terakhir, Pak. Uang itu kita sedekahkan, kita atasnamakan dia. Ya, misalkan saya punya utang sama Pak Ahmad, misalkan mau saya bayar, Pak Ahmadnya hilang, nggak tahu hilangnya itu apakah meninggal atau pergi kemana. Mau tak bayarkan ke anaknya juga nggak ada. Tak cari keluarganya nggak ketemu. Gimana? Uang yang mestinya saya pakai bayar utang ke Pak Ahmad ini saya sedekahkan ke masjid, saya atasnamakan Pak Ahmad. Caranya begitu. Ya, jadi
rumit Pak. Urusan dengan manusia itu rumit. Lebih enak sama Allah ya. Kalau urusan sama Allah itu gampang, tobat sama Allah itu ya. Menyesal, berjanji tidak akan mengulangi, udah selesai. Tapi kalau perbuatan dolim terhadap sama manusia itu prosedurnya rumit ya, prosedurnya rumit. Nah, kita itu kadang-kadang menjadi korban-korban berita yang akhirnya kita berbuat dolim sama orang yang tidak kita kenal ya. Bapak dengerin berita, terus beritanya itu tentang seseorang yang berbuat keburukan, kita kenal tidak, ketemu juga tidak, tapi kita ikut mencaci maki sama dia. Ini kan juga rugi sekali kita ya. Kita kenal enggak, ya, ketemu juga enggak pernah, rumahnya di mana enggak tahu, tapi karena kita ikut mencaci maki waktu dia diberitakan di televisi, kita nanti bisa-bisa di akhirat kita juga kecipratan dosa, termasuk dosa yang belum diselesaikan. Maka kalau terjadi yang seperti itu, ya tadi itu yang bisa kita lakukan. Ya Allah, ampunilah dosanya orang yang pernah saya zalimi. Ya, ampunilah dosa-dosanya orang yang pernah saya benci. Harus begitu. Kalau tidak, wah repot itu. Nah makanya di dalam salah satu rukun khutbah itu ada doa buat muslimin muslimat. Ya, itu salah satu tujuannya itu Pak ya. Seandainya kita punya dosa kepada seseorang, kita tidak sempat minta maaf karena kenal juga tidak, ketemu juga enggak pernah. Lah mungkin dengan dimohonkan ampunan itu nanti di akhirat dia sudah tidak akan menuntut lagi. Makanya kalau ada orang gosip ya, berita ngerumpi, gibah, itu sekedar mendengarkan saja itu sudah kecipratan dosanya. Sekedar mendengarkan ya. Apalagi kalau mengiyakan ya, istilah Jawanya itu ngegongi ya, mengiyakan ya. Dia yang cerita orang lain ya, yang cerita orang lain tapi dia asik mendengarkan, kemudian dia terakhir iya ya, memang iya itu dasar kurang ajar itu gitu misalnya. Itu kita sudah kecipratan dosa. Enggak ikut ngomong tapi ikut menikmati orang yang sedang ngomong, kecipratan dosa. Repot kan? Nah, itulah makanya kita harus rajin-rajin mendoakan ya orang-orang yang pernah kita gosipin, orang-orang yang pernah kita sakiti, orang-orang yang pernah kita zalimi, untuk jaga-jaga seandainya dosa dia harus ditimpakan kepada kita, tapi karena sudah kita mohonkan ampunan akhirnya tidak ada yang ditimpakan gitu. Selain itu kita juga harus banyak berbuat kebaikan. Seandainya ada orang yang nuntut, kita masih punya persediaan amal kebaikan. Malam ini sampai di sini dulu, insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.